Kota Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438-0.1-FT-03-2021 dengan terdakwa Diki Rahmat pada hari ini 29 November 2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pada hari ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada panitera, persilakan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk masuk ke dalam persidangan. Para terdakwa dan para penasihat hukum dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang. Silakan para pihak untuk duduk di tempatnya masing-masing. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya, saya didampingi oleh penasihat hukum. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa Diki Rahmat Apandi? Coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin beracara saudara. Coba tunjukkan surat kuasa dari surat izin beracara saudara. Saudara jaksa penuntut umum. Sah? Iya benar sah yang mulia. Ya benar yang mulia, saya selaku penasihat hukumnya. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersiapkan di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong Anda dengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintah jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwanya. Bagaimana saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan dakwaannya? Saudara terdakwa, apakah sudah menerima salinannya? Sudah yang mulia. Dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1, pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar pasal 3. Pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Saudara sudah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum tadi. Bagaimana saudara penasihat hukum, apakah akan melakukan pembelaan hukum terhadap dakwaan dari saudara penuntut umum? Ya yang mulia, saya mengerti. Ya yang mulia, saya akan melakukan pembelaan. Silakan bacakan eksepsi dari saudara. Menyatakan menerima eksepsi keberatan dari penasihat hukum terdakwa Diki Rahmat untuk seluruhnya. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi unsur-unsur syarat-syarat mengadu cacat formal dan menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima. Menyatakan bahwa jaksa penuntut umum tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan UU RI pasal 1 KUHP tentang korupsi. Menyatakan perkara ini tidak diperiksa lebih lanjut dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tahanan. Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara, atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Saudara penuntut umum, bagaimana tanggapan saudara terhadap eksepsi yang dibacakan penasihat hukum tadi? Maaf yang mulia, eksepsi yang dibacakan penasihat hukum terdakwa baru berbelit-belit. Saya butuh waktu untuk menyelesaikan dan mengerti apa yang dimaksud oleh penasihat hukum terdakwa dalam eksepsi. Menurut kami, eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan kasus yang sebelumnya telah dibacakan jaksa penuntut umum. Bahwa apa yang dibicarakan dalam eksepsi PH terdakwa disebutkan bahwa ada pihak-pihak yang mempunyai kompetisi dalam mengeluarkan berita acara terima barang untuk menyetujui perjanjian tersebut. Dalam
Kasusu Insinyur Diki Rahmat ini melakukan penandatanganan sendiri dan langsung berhadapan dengan perwakilan PT Dinas Keuangan. Saudara terdakwa, penasihat hukum, dan penuntut umum, demikian putusan selah dari majelis hukum sesuai dengan pelanggaran primer pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP dan pelanggaran subsidi pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP. Saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan dan selah ini kepada pengadilan tinggi, maka untuk itu silakan saudara nanti berhubungan dengan paniteraan. Bagaimana saudara penuntut umum, sudah siap dengan alat bukti dan tuntutannya? Saya sudah siap, Yang Mulia. Silakan bacakan tuntutannya. Keempat, menetapkan agar Insinyur Diki Rahmat membayar uang pengganti sebesar 5 miliar rupiah yang dibebankan secara tanggung renteng oleh terdakwa Insinyur Diki Rahmat dikompensasikan dengan uang titipan yang berasal dari PT Dinas Keuangan sebesar 1 miliar 700 rupiah. Uang titipan yang dipergunakan untuk pembayaran kerugian negara Insinyur Diki Rahmat sebesar 2 miliar 540 juta rupiah yang seluruhnya sejumlah 5 miliar rupiah. Apabila uang titipan 5 miliar rupiah tidak diperuntukkan sebagai uang pengganti, maka bila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terdakwa mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara. Penuntut umum, apakah para saksi sudah siap? Silakan para saksi dipanggil ke persidangan. Apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, alhamdulillah saya dapat mengikuti persidangan hari ini, Yang Mulia. Benar, Anda bernama Adinda, umur 20 tahun, pekerjaan sebagai pegawai negeri. Ya, benar, saya Yang Mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Ada hubungan darah dengan saudara tersangka? Ya, saya mengenal terdakwa tersebut, tetapi saya tidak ada hubungan ikatan darah dengan beliau. Baik, saksi, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap, Yang Mulia. Ulangi setelah saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Saya berjanji akan memberikan keterangan yang benar, tidak lagi dengan yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah diberjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dan dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP. Apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda saksi sebesar 200 juta atas kasus korupsi. Ada hubungan apa dengan terdakwa? Saya selaku sekretaris pribadinya, Yang Mulia. Sudah berapa lama Anda kenal dengan terdakwa? Sudah 1 tahun yang lalu, Yang Mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui tentang terdakwa bernama Diki Rahmat, ia bekerja sebagai direktur di PT Dinas Keuangan dan saya selaku karyawannya. Silakan jaksa penuntut untuk memberikan pertanyaan kepada terdakwa. Ya, Yang Mulia. Kepada saksi, jelaskan apa yang Anda ketahui dalam kasus ini. Saya menerima perintah mencairkan uang di surat perjanjian kerjasama antara PT Dinas Keuangan tentang audit pembangunan Yayasan Dharma Negara pada tanggal 31 Oktober 2021. Penuntut umum, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Saya rasa cukup, Yang Mulia Ketua. Saudara penasihat hukum, Saya rasa cukup, Yang Mulia. saudara terdakwa, apakah
keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup yang mulia. Ya, selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Silakan penasihat hukum saudara Diki. Terima kasih yang mulia, majelis hukum yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum dan sidang yang mulia. Perkenankanlah kami memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar: pertama, menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. Yang kedua, membebaskan terdakwa dari dakwaan primer dan dakwaan subsidiar tersebut sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. Ketiga, mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula. Yang keempat, membebankan ongkos perkara kepada negara. Atau apabila majelis hukum berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih saudara Apia. Apakah penuntut umum sudah mengerti dan apakah ada barang bukti? Ada yang mulia, saya mempunyai barang bukti. Selanjutnya, pembacaan amar putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim anggota. Menyatakan bahwa terdakwa Insinyur Diki Rahmat Apandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan. Menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara. Membebankan dan membayar ganti rugi kerugian negara sebesar 200 juta. Sidang kasus korupsi hari Senin tanggal 29 November 2021 di Pengadilan Negeri Kota Bandung berakhir dengan hasil terdakwanya Diki Rahmat dijatuhkan hukuman selama 10 tahun kurung penjara.